Swastiastu. Om Anubadrah Kertawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3 yang sudah berkesempatan hadir dalam ruangan pada acara webinar UKM Dharma Wacana pada malam hari ini, dan juga kepada Bapak Pembina Bapak Khalid Terawan yang sudah berkesempatan hadir juga pada acara webinar UKM Dharma Wacana pada malam hari ini. Mohon izin Titiang Chandra Prawardana akan memberikan materi dengan pah-pahan yang sudah diberikan oleh panitia, yaitu mengenai tips dan trik membuat materi Dharma Wacana yang relevan dan yang terupdate begitu kira-kira. Namun sebelum lanjut, bukannya saya di sini selaku narasumber, tetapi selaku yang sudah duluan saja sebetulnya menggeluti, dan mungkin dari peserta ada yang menggeluti juga di dalam membuat materi Dharma Wacana. Boyo jadi tiang sekadi nasikin segara nangiang idedane sareng sami atau peserta Dharma Wacana pada hari ini yang terlibat dalam UKM Dharma Wacana nangiang ratu idedane sanes sampun wetangi. Begitu juga boyo tiang kadi nasikin segara nangin melad manah titiang jagi sharing metetimbang wirase megendo wirase rahinane mangkin. Kedan sane aturang titiang sedereng lanjut, apa sih tips dan trik membuat materi Dharma Wacana yang relevan dan update? Mengapa relevan? Mengapa kemudian update? Relevan itu artinya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta pantas. Pantas itu yang disebut dengan relevan. Update ini artinya yang terkini, yang ter-up-to-date, yang aktual terjadi. Keberadaan Dharma Wacana itu yang perlu diterapkan. Kenapa yang terupdate ini penting dan yang relevan ini penting saat membuat materi Dharma Wacana? Karena kita tentunya melihat kebutuhan dari yang mendengarkan Dharma Wacana terlebih dahulu. Karena kita sebagai pembicara, sebagai narawakya, sebagai narasumber. Tips dan trik ini, tipsnya ini adalah nantinya yang sampaikan, dan trik ini bagaimana strategi, walaupun kita masih muda, walaupun kita baru UKM Dharma Wacana, rasanya cara membuat Dharma Wacana yang sederhana itu untuk menggugah keinginan pendengar itu seperti apa. Semoga nantinya penyampaian materi ini bermanfaat, walaupun tidak sempurna sekali, walaupun tidak sempurna sekali dirasakan oleh peserta webinar pada hari ini. Tiang awali dengan struktur materi Dharma Wacana. Struktur materi Dharma Wacana. Nah, struktur materi Dharma Wacana ini, sebelum kita membuat Dharma Wacana, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh pendengar atau audiens kita, audiens kita, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, tapi bukan yang diinginkan. Dibutuhkan itu apa, artinya yang mendesak, prioritasnya itu apa. Pertama, harus ada masalah terlebih dahulu. Kalau tan wenten pikobat, tan wenten masalah penapiang Dharma Wacana gitu. Harus ada masalah terlebih dahulu, disesuaikan dengan kebutuhan, apa kebutuhan masalahnya. Yang kedua, setelah kita tahu masalahnya, misalkan saja mengapa di Canang Sari tersebut selalu ada yang disebut dengan kembang rampe atau obrok, itu istilahnya kembang rampe. Kenapa? Itu masalah, itu yang perlu dipecahkan. Kemudian yang kedua, kenapa memakai semat dalam upacara? Sekarang sudah beralih menggunakan
stateless begitu kira-kira. Kenapa? Itu masalah. Setelah tersusun masalah, itu contoh-contohnya kira-kira yang bisa dikonkretkan dari poin A ini. Barulah kita menyusun judul yang sesuai dengan masalah yang disampaikan tadi. Misalkan judulnya itu tentang implikasi penggunaan atau dampak penggunaan stateless dalam membuat salah satu upakara yatnya, misalkan begitu, membuat canang sari misalkan. Itu judulnya, misalnya saja seperti itu yang pakai contoh. Kemudian isi salam pembuka. Nah, salam pembuka ini Om Swastiastu, Om Anobhadrah Kertawiyantu Wiswata, itu sama. Ya, ini daring maupun tatap muka. Daring dalam jaringan seperti ini, tetap isi salam pembuka seperti yang tadi dalam jaringan. Ya. Karena Dharma Wacana tidak hanya tatap muka, apalagi saat new normal saat ini ya. Tatap muka ini pasti diawali dengan salam pembuka dengan mengaturkan Om Swastiastu, sekaligus kita mendoakan semua makhluk juga berbahagia. Yang menjadi poin penting sebagai perut Dharma Wacana adalah konten, isi. Kalau isinya sudah menarik, yang mendengarkan pun pasti akan mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara. Konten isinya ini yang penting, yang menarik, yang ada isi humornya, tidak hanya serius saja dan tegang saja begitu. Kalau tegang itu berat nantinya, terus tegang saja begitu, tidak ada humor sama sekali, karena humorlah yang menghidupkan suasana. Kemudian yang indikator yang ini membuka Dharma Tula ini, kalau tatap muka wajib diisi, kalau saat daring juga bisa diisi, tapi ini tidak wajib ya. Wajib diisi kalau saat tatap muka apabila ada persoalan tanya jawab, ini penting ya. Wadarka wada ya, ini tapi ini tidak sifatnya harus atau wajib kaku begitu, tidak. Membuka Dharma Tula setelah Dharma Wacana. Kemudian kesimpulan, apa yang disimpulkan dari Dharma Wacana itu, harus ada yang disimpulkan. Kalau tidak ada yang disimpulkan dari Dharma Wacana itu, berarti tidak ada benang merahnya. Benang merahnya apa? Menggunakan, misalkan kalau menggunakan smart seperti ini kajian sastranya, kalau menggunakan stateless seperti ini. Kalau tidak ada smart, apakah stateless boleh? Simpulannya seperti ini. Masyarakat setuju ataukah tidak secara kontekstualnya. Solusi yang ditawarkan bukan solusi yang memvonis bahwa ini benar atau ini salah, tidak. Solusi yang ditawarkan, di antara solusi misalkan 1, 2, 3 sampai 3 solusi, yang mana kiranya yang pantas untuk umat, itu yang nantinya dipergunakan oleh umat untuk menentukan langkahnya. Itu cara-cara dari segi struktur dalam Wacana. Terakhir penutup Om Santi Santi. Om itu penting dilaksanakan ya. Artinya penting itu dilakukan sebagai penutup dari Dharma Wacana kita. Totan hanu wong swasta ayu nulis ya, semoga semua makhluk berbahagia. Sarwam Utam Kutumbakam Wasu Dewa Kutumbakam, boleh yang mana saja boleh. Om Santi Santi Om. Itu yang dilaksanakan struktur materi Dharma Wacana, rasanya yang penting untuk dipelajari bagi teman-teman atau yang tidak menggurui sifatnya di sini, tapi perlu rasanya bermetek timbang mewewe kerasa, begitu tepatnya ya. Nah, konten materi Dharma Wacana atau isi materi dari Dharma Wacana itu apa sih? Isi materinya tetap kita berpegangan pada agama Hindu sebagai agama-agamaan kita, Hindu Dharma kita, atau sepat siku-siku kita untuk berbuat itu tatwa susila acara yang diadaptasi kemudian dengan disesuaikan dengan sikon, situasi dan kondisi. Yang mana yang lebih dominan? Saat upacara misalkan acaranya yang lebih dominan disampaikan, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam tatwa kita bisa mengaplikasinya dalam susila. Dalam susila ada produknya dalam bentuk upakara, dan ritualnya, prosesinya itu adalah upacara. Ini saling berkaitan satu sama lain, tatwa, susila, acara. Selalu dalam materi Dharma Wacana ini dihadirkan ya, sebaiknya dihadirkan tatwa, susila, dan acara. Kenapa ngangon semat? Tatwanya jawab. Saat ngangon semat sapun api, saat metanding canang. Kemudian bagaimana cara menyajikannya, itu acara. Nah, sesuaikan dengan audiens pendengar. Pangtan pendengarnya umurnya masih TK SD, sudah seperti berbicara menjadi seorang pemuda, itu lebih
sesuaikan dengan audiens. Kalau dia TK ajak bernyanyi, kalau dia SD ajak bernyanyi misalkan. Kalau dia pemuda ya kita bangun semangat pemudanya. Kalau dia pesantren ajak mereka untuk bernyanyi. Dharma Wacana harus punya multi kompetensi ya, banyak kemampuan. Kemudian konten materinya apa? Isinya informatif, jadi informasi saja, ada persuasif, mengajak, ayo mengajak ya, boleh mengajak. Dharma Wacana boleh mengajak karena kan mempengaruhi. Solutif, memberikan solusi. Sampunang mengkritik saja, mengajak saja tapi tidak memberikan solusi. Nah, itu perlu mengkritik dibarengi dengan solusi alternatif yang berkualitas atau kredibel ya sifatnya. Kemudian yang terakhir, di dalam Dharma Wacana itu setidaknya berisi 1 bait sloka, palawakya, kidung ataupun geguritan. Ini rasanya yang penting. Salah satunya saja yang dikutip. Materi yang disajikan lewat media Dharma Wacana itu banyak, ada stasiun TV ya, biasanya stasiun TV, tapi di setel dulu ini sebelum masuk ke channel TV, misalkan radio. Yang ini yang penting bagi teman-teman ya, yang rasanya dijadikan selain kita juga bisa mengeksplor kita untuk melatih diri kita, membuat channel YouTube. Nah, ini penting dilaksanakan teman-teman di UKM Dharma Wacana. Kira-kira UKM Dharma Wacana nanti perlu membuat channel YouTube sehingga bisa mengeksplor kompetensi yang dimiliki, sehingga kompetensi itulah yang disampaikan ke media. Jika banyak subscribernya maka akan berdampak pada UKM itu sendiri. Kemudian animasi di YouTube, ini penting. Animasi perlu kita menyajikan sebagai selain menjadi seorang YouTuber misalkan, nantinya animator juga seorang Dharma Wacana itu. Kita membuat animasi, belajar dari YouTube ya, atau lewat media-media yang lain, karena Sarwa Biogata Guru tidak hanya lewat satu guru saja. Sekarang kita bisa mengakses siapa apa saja sekarang lewat tulisan di blogspot misalkan atau WordPress maupun lewat media cetak lainnya. Di Jemanten wenten makin ilmu pengetahuan itu tidak hanya lewat guru dalam bentuk fisik manusia saja, tidak ya. Alam ini pun adalah guru semuanya. Sarwa Biogata Guru dimanapun. Learn to everything ya, learn to everything, belajar dari semuanya. Learn to everything everywhere, belajar apapun dimanapun ya, serta kapanpun itu dilakukan bisa. Dengan daring ini kita belajar juga sebenarnya saat ini normal. Bisa juga live streaming dan live chat. Dharma Wacana bisa live streaming dan live chat. Jika sudah punya channel nanti bisa saling diskusi satu sama lain dengan teman, dan itu di live streamingkan. Semua masyarakat bisa melihat, jadi semua teman-teman bisa terlibat. Survei dan quick respon dengan menggunakan Google Form. Penyuluhan itu ya, penyuluhan agama terutamanya salah satunya dengan Dharma Wacana, tidak hanya lewat YouTube, televisi, radio, tulisan, tidak dalam hanya betul, bisa dengan survei dengan materi yang kita sampaikan. Survei lewat Google Form bisa, dengan quick respon juga bisa ya. Quick respon langsung direspon dengan memakai WhatsApp. Sekarang sudah ada WhatsApp itu bisa disinkronkan menggunakan spreadsheet dan menggunakan Google Form begitu. Nanti di sesi selanjutnya mungkin kalau ada pertemuan berikutnya nanti dia ajarkan. Lanjutkan tips Dharma Wacana ini, tips ya, tips. Mungkin di antara tips ini belum rasanya memenuhi di antara satu dan yang lain, mungkin karena belum maksimal mungkin atau teman-teman sudah pernah melakukannya, tapi saya saat ini sharing saja begitu. Kalau nanti bagus rasanya materi yang tips ini sesuai dengan keperluan teman-teman, bisa teman-teman pakai salah satu dari tips ini. Tips Dharma Wacana saat menyampaikan materi: 1. Posisi diri dalam kondisi tenang saat berbicara. Nah, kalau sudah posisi kita tidak tenang dalam berbicara, bagaimana materi itu akan bisa kita sampaikan? Materi sudah kayak seperti burung sudah terbang sebelum meluar mekudus begitu, kita hafalkan, tetapi saat sudah berada pada audiens lupa atau berantakan karena tidak bisa mengontrol ketenangan. Tenang ini penting, ketenangan ya. Tidak grogi, apalagi grogi ya, ragu-ragu. Kontak dengan audiens, artinya kita selalu
bisa membangun relasi lewat kontak mata. Lihat audiensnya, jangan melihat ke atas atau ke bawah, lihat audiensnya, biar supaya kita terbiasa menjadi sebuah habit ketika berbicara melihat mata seseorang. Tapi jangan terlalu tegang juga, lihat audiensnya, ketika pagi boleh agak tegang, ketika siang ajak bergurau begitu. Kira-kira begitu strateginya. Kemudian pengaruhi audiens dengan cara yang kreatif. Misalkan dengan wayang boleh melaksanakan dharma wacana, misalkan dengan animasi boleh, itu ada kreatif mempengaruhi audiens. Kemudian dengan video animasi, walaupun pendharma wacananya ada hanya di belakang layar suaranya, itu adalah tips-tips kreatif ya. Saat kalau misalnya kita mengacu pada pendharma wacana milenial saat ini, yang dimana ajaran agama Hindu Sanatana Dharma, ajaran yang kita peluk, ajaran yang kita warisi Santana Dharma begitu, Sanatana Dharma, yaitu kekal abadi, selalu menurun ajaran dharma kita, tetapi sifatnya Nutana Dharma, beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Ini yang penting dilaksanakan. Beradaptasi ini, kapan kita tidak bisa beradaptasi dengan zaman tapi tidak menghilangkan komponen yang ada, saat itu berarti kita akan tergerus oleh zaman. Kalau kita bisa beradaptasi, berarti Sanatana Dharma, ajaran dharma itu selalu mengalir seperti sungai Saraswati Sres yang artinya mengalir pengetahuan itu. Bangun intuisi audiens dan spirit mental. Nah, pendharma wacana tidak hanya sebagai advokasi misalkan, atau tidak hanya sebagai seorang figur ya, agitator, tidak hanya seperti itu, tetapi motivator juga, membangun intuisi. Pokoknya saat COVID ini bangun intuisi masyarakat, jangan menyebarkan berita bohong atau hoax. Bangun intuisinya secara personal atau di media sosial. Sehat terus, mental kita sehat, fisik kita sehat, semuanya sehat. Terus pikirkan sehat. Dalam ajaran agama kita disebutkan ada yat bawan tad bawati. Apa yang dipikirkan, yang ditarik, itulah yang akan terjadi. Jika kita menarik hal yang negatif, maka negatif yang muncul. Jika kita menarik pikiran sakit, maka sakit yang akan timbul. Jika kita menarik pikiran banyak rezeki, maka rezeki yang banyak akan muncul. Jika kita menarik pikiran kita bisa berbicara di hadapan 1000 orang, maka 1000 orang yang akan mendengar pembicaraan kita. Itu intuisi audiens. Kemudian hindari grogi. Grogi ini muncul dari keraguan-raguan ya. Not confidence ya, tidak percaya diri. Not confidence ini impactnya ya, ada dampaknya itu adalah confused, kebingungan. Kalau sudah kebingungan ya awidya, kegelapan. Mengapa kita harus kegelapan yang kita cari? Lebih baik kita widya yang kita cari, apalagi yang berbicara saat ini adalah Widya Chandra Prawartana begitu ya. Lanjut, ini tumbuhkan percaya diri terlebih dahulu. Kalau sudah percaya diri, confidence, yakin, trust dengan diri sendiri ya. Jadi believe in yourself. Jadi yakin dengan diri sendiri, maka akan tumbuh. Orang lain akan yakin dengan diri kita. Selagi itu tujuannya adalah positif sebagai pendharma wacana. Itu materinya. Yang penting disampaikan kontennya supaya orang lain percaya materi kita yang disampaikan, mempengaruhi orang lain dari segi komunikasi. Belajar bicara depan cermin ini penting. Ini treatment ya. Di depan cermin kuang kengken asane rage. Belajar bicara depan cermin kuang kengken asane titiang. Yang kini asalnya berbicara, orang lain terpengaruh nggak? Kalau gini berbicara flat saja tanpa ekspresi, apakah orang lain terpengaruh tidak dengan apa yang kita sampaikan? Apakah paham orang lain ketika saya berbicara seperti ini? Belajar bicara depan cermin dan nilai diri sendiri terlebih dahulu. Sekonden nilai orang lain, maka nilailah diri sendiri. Mulat sarire katanya, nyiksik dulu katanya, kemudian bijaksini katanya sebelum bijaksana. Kemudian trik pendharma wacana demi materinya relevan untuk audiens, artinya materinya pantas untuk audiens. Gimana trik-trik strateginya? Pertama, sebagai pendharma wacana awam seperti Tiang contohnya, masih awam walaupun sudah misalkan dipatok, sudah pernah kemana-mana, misalkan sudah pernah lihat di sana sini, tetapi Tiang mempatok tetap masih belajar, tetap belajar long life education, tetap Tiang Tarkawada selalu diskusi, tetap Tiang selalu menganggap diri Tiang tidak tahu, karena dari tidak ketahuan di Tiang ini Tiang mencari agar menjadi tahu, mencari pengetahuan itu akan menjadi tahu. Untuk itu Tiang perlu mengalami, mencoba, jangan takut salah. Intinya mau mencoba dan jangan takut salah, maka akan ada timbul perubahan dalam diri kita masing-masing. Buatlah channel YouTube pribadi masing-masing boleh, atau kelompok UKM Dharma Wacana boleh. Yang kedua,
belajar editing video sederhana dari materi itu, edit videonya dan tidak mengurangi isi materinya supaya tidak keluar atau bias ya, materi yang disampaikan dengan audiens yang mendengarkan tidak bias. Kalau pelajar yang mendengarkan tentang pendidikan, kalau dia ibu PKK tentang bagaimana menerapkan keluarga sakinah misalkan, itu harus sesuai. Kemudian struktur video harus isi intro, konten materinya itu konten materinya, kemudian outro. Intro ini no copyright, silakan searching di YouTube bisa ya. Intro, konten materi Dharma Wacana, dan outro ini penting dilaksanakan. Kemudian fungsi membuat channel. Nah, ini plusnya ya. Astungkara kita semua berdapat sini. Plusnya membuat channel YouTube adalah selain membuahkan profit, dia sudah ada penontonnya 1000 subscriber dengan jam tayang 4000, maka kita akan bisa menghasilkan benefit atau uang sebagai seorang Darawakti atau Pendharma Wacana. Juga bisa dijadikan media penyuluhan agama, media pembelajaran yang bisa diputar berulang-ulang kali oleh masyarakat. Sekarang masyarakat dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas sudah memegang cucupu manik yang teman-teman pegang saat ini, yaitu ponsel Android dari tingkat paling rendah pun rasanya ngangsang beli nikah gitu. Jadi punya HP sekarang masing-masing minimal sudah canggih Android begitu. Share konten materi di channel YouTube ke Blogspot nih penting, sounding namanya ya. Yang E ini adalah penting. Share konten materi di YouTube ke Blogspot. Selain kita jadi YouTuber juga bisa jadi blogger. Ya, tapi blogger mulai sekarang ditinggalkan, tetapi penting juga banyak iklan yang masuk di blog, kita akan mendapatkan profit juga sesuai dengan YouTube yang kita share. Jadi di blog kita mencari subscriber juga bisa. Selain itu di blog kita juga bisa mengirim tulisan, juga banyak fungsinya. Dan di satu sisi share juga kontennya pada grup. Berapa punya grup di HP ponselnya, materi yang disampaikan lewat video, buat video gaya video nih. Setelah itu share di masing-masing grup ponsel teman-teman semuanya, grup keluarga kah, grup teman pergaulan kah, grup organisasi kah, sehingga dari sana memancing subscriber yang lebih banyak. Itu kira-kira trik Dharma Wacana saat ini yang relevan. Kemudian terakhir, nah mungkin teman-teman sudah sebagai media berkreasi bagi Dharma Wacana, mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab begitu. Ada mungkin di antara teman-teman yang sudah membuat channel YouTube. Nah, bagaimana membuat konten yang menarik di YouTube? Tidak harus Dharma Wacana sekarang duduk saja, tidak harus, tapi bisa buat animasi atau sesuluh renungan boleh, ada atau sosial drama boleh ya. Ada salah seorang anak berjalan misalkan membuang sampah sembarangan, kemudian salah satu anak lain mengambil sampah itu dan membuang, itu sudah cerita karena masuk jalan itu YouTube. Kemudian di Instagram ya, soundingkan YouTube dengan Instagram boleh, atau Instagram saja boleh isi buat quote motivasi, itu juga Dharma Wacana punya materi itu bisa dilaksanakan. Kemudian Facebook ya. Facebook ini penting, dari Messenger bisa kita talk langsung dengan masyarakat yang bertanya. Dharma Wacana bisa membuat niki nantinya. Facebook ini juga penting, nanti teman-teman bisa live langsung pun bisa lewat Facebook. YouTube bisa, Instagram juga bisa. Facebook ini nanti share di YouTube, kemudian unggah di YouTube channelnya, share linknya ke Instagram, share linknya ke Facebook boleh gitu. Langsung ke WhatsApp ini pun bisa ya. Di setiap grup ada. Sekarang WhatsApp bisa membuat forum ya. Oke teman-teman, WhatsAppnya yang paling terupgrade bisa buat forum sama layaknya seperti ini ya, Zoom dan Meet kita saat ini ya. Dan terakhir blogger, yang menjadi blogger bisa. Dan banyak lagi animasi yang sifatnya animasi yang mendukung keberadaan, misalkan kayak EVS video editor untuk mengedit, kemudian bisa pakai VN, bisa pakai KineMaster, Filmora boleh. Itu adalah konten-konten, bisa pakai teks intro boleh, kemudian pakai yang lain boleh ya, dengan memakai misalkan Adobe Premiere Pro, mungkin kalau sudah spek laptopnya bagus bisa menggunakan itu. Jadi materi yang kita sampaikan tidak seolah-olah hanya monoton saja lewat Dharma Wacana tatap muka, tetapi kita saat daring pun bisa lewat animasi, lewat animator. Sebagai seorang animator bisa
Kemudian kita bisa juga melaksanakannya itu dengan jalan mengagitasi ya, memotivasi teman-teman lewat YouTube, kanal YouTube, kemudian di di Facebook juga bisa, live Instagram juga bisa. Jadi teman-teman silakan terapkan ini. Zoom dan Google Meet ini juga penting, bisa berencana lewat ini, buat workshop, buat seminar, buat apapun bisa lewat ini. Apalagi saat new normal saat ini yang rasanya relevan dan update ya. Moga-moga kita dengan kondisi ini cepat berlalu sehingga teman-teman bisa tetap muka langsung nantinya. Ya. Sekian kiranya yang dapat Tiang sampaikan. Semoga apa yang Tiang sampaikan ini bermakna. Tanah anu wong swasta lulus, tidak ada manusia yang sempurna. Tiang hanya berbagi saja. Jika ada yang lebih dari Tiang silakan diterima, jika ada yang kurang buanglah di room ini saja. Kirang langkung Timnas Agung Rene pengampur sinapti Tiang untuk para musanti. Om Santi 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 Om Suksema. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.